Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nadullah ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Semoga yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan untuk semuanya ya. Tadi Ibu Sabaria, Ibu Hajbi, Ibu siapa yang lain, baru juga Ibu Nur, Bibi Nur ya, dan semua yang lain yang saya tidak tahu semuanya siapa yang sedang sakit. Ibu Zahara juga ya, baru saja sembuh. Kita doakan semoga siapapun yang sakit di antara kita Allah anugerahkan kesembuhan, kesehatan, dan keafiatan yang sempurna. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang sedang mendapatkan masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita doakan kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, perlindungan, penjagaan, kebahagiaan, dan keselamatan untuk kita dan mereka semuanya, di sini dalam dunia dan kelak di hari akhir yang akan datang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah istimrari darsina fi al-uslubil arabi. Pada malam hari ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran uslub Arabi, uslub berbahasa Arab. Fil usbil madhi ta'allamna al-uslub an takbiri seyogianya atau sebaiknya. Seyogianya, selayaknya, sebaiknya. Ya, ini dengan menggunakan kata yang bagi lana, yang bagi laka, yang bagi li Muhammadin, yang bagi li talibi, yang bagi li rajuli dan seterusnya. Kemudian sesudahnya ada an masdariyah, yang bagi lana an nata'allama al-arabiyyata kulla yawmin. Yang bagi lana an nadhhaba ilal madrasati sabahan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, taib. Al-an fi hadhil lailah nahnu nurid an nastamirra darsana wa uridu an aktuba lakum fi saburatina hadhil ibarah al-jadidah. Dan saya akan menuliskan di papan tulis kita ungkapan berikut ini yang baru ya. Apakah kamu telah siap? Apakah kamu telah siap untuk bertanggung jawab? Ini sepertinya sudah pada minggu yang lalu ya, tapi kita tulis ulang untuk membawa ingatan masa silam untuk masuk ke bahasan baru. Apakah kamu telah siap untuk bertanggung jawab pada hari kiamat? Kemarin kita sudah tuliskan bersama-sama ya. Apakah kamu telah siap? Hal anta musta'iddun. Hal anta musta'iddun an takuna mas'ulan yaumal qiyamati. Yauma ini dzaraf ya. Makanya yauma tidak yaumu. Yaumal qiyamati. Ini yang pertama ini. Hal anta musta'iddun an takuna mas'ulan yaumal qiyamati. Nah, bertanggung jawab itu bahasa Arabnya mas'ul. Saya bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Ana mas'ulun an ahli atau an usrati. Saya bertanggung jawab terhadap pelajaran bahasa Arab. Ana mas'ulun an darsil lughatil arabiyyati. Saya bertanggung jawab untuk menulis buku misalnya. Ana mas'ulun an akuna katiban al-kitaba atau an aktuba al-kitaba. Saya beri contoh dulu yang tadi ya, saya tuliskan agar lebih jelas ya. Ana mas'ulun. Saya bertanggung jawab. Ana mas'ulun. Setelah mas'ul itu gunakan ain dan nun. An aktuba al-kitaba. Ana mas'ulun an aktubal kitab. Ana mas'ulun an aktubal kitaba. Ini ada ain dan nun. Kemudian ada hamzah dan nun.
yang pertama ain dan nun ini adalah huruf jar. Dan huruf jar an ini harus ada setelah kata mas'ulun. Nah, terus setelah an, ini kan huruf jar sesudahnya harus isim. Nah, sedangkan saya gunakan aktubu fil mudhari', maka sesudah an harus menggunakan an masdariyah. Jadi kita mengatakan an aktuba al-kitaba. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati selip ya. Ana mas'ulun an aktubal kitaba. Ada ada an. Nah, tapi ungkapan ini boleh juga an masdariyah kita tukar menjadi yang biasa. Jadi an aktuba kita ubah menjadi masdar sorry. Jadi ana mas'ulun an kitabatil kitabi. An kitabatil kitabi. An kitabatil kitabi. Nah, ini kitabatil kitabi ini kitabah itu adalah masdar sorry dari kata an aktuba. Nah, ketika an aktuba menggunakan fi'il mudhari', maka kitabah maf'ul bihi. Tetapi ketika setelah an menggunakan isim masdar sorry, maka masdar sorry itu menjadi mudhof dan al-kitabi menjadi mudhof ilaih. Begitu ya. Saya bertanggung jawab menulis buku. Ana mas'ulun an aktubal kitabah atau ana mas'ulun an kitabatil kitabi. Ana mas'ulun, ana mudzakkar, mas'ulun mudzakkar. Tapi kalau ananya muannas maka ana mas'ulatun. Ana mas'ulatun an kitabatil kitabi. Kalau nahnu berdua, nahnu mas'ulani an naktubal kitabah. Kalau antum mas'uluna an taktubu al-kitabah. Dan seterusnya. Nah, kembali kepada kalimat yang merah. Yang tertulis merah, hal anta musta'iddun an takuna mas'ulan yaumal qiyamati. Di sini setelah mas'ulan tidak ada an, apa sebabnya? Sebab tidak ada maf'ul bih, tidak ada objek yang ditanggung-jawabi. Tetapi langsung pada dharab. Apakah kamu telah siap bertanggung jawab pada hari kiamat? Nah, bertanggung jawab atas hal apa tidak kita sebutkan. Jadi tidak ada objek yang ditanggung-jawabi, tetapi langsung kepada dzarab yaumal qiyamati. Nah, kembali ke sini. Kalimat hal anta musta'idun itu boleh kita gunakan fi'il madhi. Contoh, hal kunta. Tuh. Hal kunta. Hal kunta. Nah, kalau kunta berarti musta'idan. Sebab apa? Sebab musta'idan menjadi khobar kunta. Khobar kana, khobar kunta. Hal kunta musta'idan. Nah, pada kalimat berikutnya sama. Antakuna mas'ulan yawmal qiyamati. Sama ya. Atau boleh juga hal ista'dadta. Apakah kamu telah siap? Hal ista'dadta. Antakuna mas'ulan. Sama. Ke bawahnya sama. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pelajaran yang kemarin sudah kita bahas. Ini kita ungkapkan kembali untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang saya akan masuk ke pelajaran baru. Tapi barangkali ada pertanyaan dahulu dari Bapak Ibu. Kita beri waktu 3 menit, boleh? Assalamualaikum. Tanya, Ustaz. Siapa? Oh, tidak Okey. Ada Ustaz, saya Oh, nak tanya. bagaimana Bu Sadia? Okey, saya nak tanya yang pertama tadi Ustaz tulis hal anta musta'idun. Makanya hal anta musta'idun, anta tu menjadi mubtada, musta'idun tu baris depan sebagai jadi khabar ya Ustaz. Betul. Betul. Okey, kemudian saya nak tanya musta'idun tu selain daripada makna telah siap, Ustaz tulis bersedia boleh tak Ustaz? Selalu kita dengar kalau orang nak tanya telah bersedia kan menggunakan kalimah musta'idun. Musta'idun itu artinya siap. Siap ataupun Kalau bersedia jahiz. Kalau bersedia apa Ustaz? Jahizun. Jahidun. Jahizun.
Ana jahiz, ana bersedia. Ana Baik, baik. jahiz. Yang kedua tu hal kunta tu dia menggunakan fi'il madhi naqis kana, anta tu menjadi isim kana, musta'idan tu menjadi khabar kana. Iya, Okey, baik, baik, Ustaz. sudah. Sudah. Terima kasih. Oke. Syukran. Apa Ustaz? Ibu Bu Laila. Lela? Ustaz, yang tadi an aktuba al-kitabah, adakah dia jadi maf'ul mutlak Ustaz? Yang mananya? An aktuba al-kitabah. Maf'ul mutlak dari mana, Ibu? Coba Uh, kita kembali ke muka surat 1 ya. ah, Ana mas'ulun an aktubal kitabah. Mana maf'ul mutlaknya? al-kitabah bukan maf'ul mutlak Ustaz Al-kitabah ini maf'ul bih, bukan maf'ul mutlak. Lebih, eh? Okey, okey. Kalau maf'ul mutlak dari kata yaktubu itu kitabatan. Misalnya begini. Ana aktubu kitabatan. Nah, kitabatan itu bisa menjadi maf'ul mutlak sebab kitabatan adalah isim masdar yang bermakna aktivitas. Sedangkan kitabun isim masdar yang bermakna benda. Masih ingat kemarin kita bahas tentang isim masdar Oh, yang jadi bermakna benda dan isim masdar yang bermakna perbuatan atau aktivitas ya. Sifat. Ya, sifat dan aktivitas. Ada isim masdar yang bermakna kata kerja, ada isim masdar yang bermakna benda. Nah, Benda. kitabun itu menurut yang saya bahas kemarin itu, kitabun ini isim masdar sigotnya, tetapi maknanya benda, buku. Sedangkan kitabatun isim masdar juga, tetapi ini isim masdar yang bermakna aktivitas. Sehingga diterjemahkannya bisa dengan kata menulis. Kalau kitabun buku atau kitab. Kalau kitabatun boleh tulisan, boleh menulis, boleh penulisan. Jadi bukan maf'ul mutlak, Ibu. Al-kitabah bukan maf'ul mutlak, tapi maf'ul bih. Sebab baik, mangsa, objek. baik. Syukran Ustaz. Cukup ya? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Ustaz, maaf Ustaz. Untuk kita mudah memahami sama ada dia maf'ul mutlak atau maf'ulun bih, biasanya kalau maf'ul mutlak itu dia menekankan tentang kata kerja yang pertama yang daripada kata kerja kepada pengukuhan. Betul kan Ustaz? Oh, kata kerja apa, Ibu? Ah, contoh kalau katakan kalimah nazala, kemudian jumpa kalimah seterusnya tanzilan. Maka tanzilan tu menjadi maf'ul mutlak kepada nazala kan Ustaz? Jadi Iya, nazala tu daripada fi'il madhi, kemudian pengukuhannya kepada maf'ul mutlak daripada kalimah nazala menjadi tanzilan. Macam tu ya Ustaz? iya. Maf'ul mutlak itu dari si masdar. Daripada isi masdar yang macam Ustaz kata tadi memperkukuhkan kata kerja itu. Iya, yang maknanya Memperkuatkan. penguatan. Penguatan. Menjadi taukid. Okey, baik, baik, baik. Sebagaimana salimu tasliman. Ya. Itu solatan. Ah, Solatan, tasliman itu maf'ul mutlak dari kata ya. sebelumnya yang satu akar kata. Baik, baik. Syukran Ustaz. Faham, faham. Dan maf'ul mutlak itu sejauh yang saya ingat ya itu adalah isim masdar yang bermakna aktivitas, activity, bukan bermakna benda. Oke, cukup ya. Cukup, cukup. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, ini bagus nih kalimat yang bisa kita perhatikan ya. Allah akan bertanya. Allah akan bertanya kepadamu. Tentang berbagai kenikmatan. Tentang berbagai kenikmatan yang telah Dia berikan kepadamu. Yang telah Dia berikan. Ini agak panjang kalimatnya ya. Sebagian kita sudah tahu kosakatanya, tapi sebagian mungkin kita ada yang lupa atau belum tahu. Baik. Allah akan bertanya. Bertanya bahasa Arabnya apa?
Sa'alallahu. Sa'ala yas'alu ya bertanya. Sa'ala yas'alu bertanya. Kemudian berbagai, memana berbagai? Berbagai. Anwa'un. Oh, jenis ya Ustaz. Anwa'un jenis. Anwa, ya anwa itu berbagai. Dari kata naun. Naun satu macam. Naun itu satu macam atau satu macam. Anwa'un berbagai macam. Atau boleh juga mukhtalafun. Tapi sebentar. Saya hindari dulu deh ini. Gunakan saja anwa dulu ya. Sebab kalau mukhtalaf takut nanti membuat kita agak confused ya. Gunakan saja anwa untuk bermakna berbagai. Salah bertanya anwa'un berbagai. Kenikmatan Al-amun. bas Ni'matan. mufradnya nikmatun, jamannya An'am. ni'amun. 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 Nikmatun ni'amun. Kalau ada awalan anwa'u maka sesudahnya harus jamak. Jadi anwa'un ni'am. Kemudian yang telah dia berikan kepadamu, berikan apa? Apa? Yu'ti. Apa? Yu'ti. Oh, yu'ti. Yu'ti atau an'ama. Dari kata nikmat. Menganugerahkan. An'ama An'ama Yun'imu. 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 An'ama yun'imu. Yu'ti. An'ama yun'imu. Begitu ya. Nah, baik, Ya. sekarang kita buat dalam bahasa Arab. Nah, bagaimanakah membuat bahasa Arabnya? Silakan Bapak Ibu perhatikan dulu. Nanti kita akan berlatih seperti biasa. Allah akan bertanya kepadamu. Yas'alu. Yas'alullah. Kalau akan itu bahasa Arabnya apa? Saya Fi'il mudhari'. Gunakan harf istiqbal. Sa'as'alu. saya selalu Saya saya sa'alu. Sayas'alullahu. Sayas'alu. Bertanya kepadamu. Kepadamu itu apa namanya? Kepadamu itu apakah menggunakan kata ilah atau tidak perlu? Laka, Ustaz. Baik, saya akan tuliskan dulu sebagai contoh ya. Sayas'alullahu ilaika. Ini saya terjemahkan sesuai dengan tulisan bahasa Indonesianya. Allah akan bertanya. Sa itu akan. Yas'alu bertanya. Allah. Jadi sayas'alullahu, Allah akan bertanya ilaika kepadamu. Kepada kita terjemahkan menjadi ilah. Mu kita terjemahkan menjadi ka. Nah, Bapak Ibu semua, ketahuilah. Kata sa'ala yas'alu itu tidak perlu diikuti oleh ilah. Tidak perlu. Tetapi langsung kepada maf'ul bihnya tanpa diikuti huruf jar apapun. Setelah kata sa'ala yas'alu. yas'aluka. Saya Yas'aluka. Allah. Nah, Yas'alukallah. oleh karena itu maka maf'ul bihnya didahulukan. Didatangi awal. Sehingga menjadi sayas'alukallahu. Nah, ini yang penting. Belum yang muqaddam, Ustaz. Sayas'alukallahu. Ini yang kita pelajari. Sayas'alukallahu. Jadi bukan sayas'alullahu ilaika. Kalau kita mengatakan sayas'alullahu ilaika itu tidak fasih. Tidak fasih, tidak benar secara uslub. Yang benar adalah sayas'alukallahu. Allah akan bertanya kepadamu. Atau boleh diterjemahkan menjadi kamu akan ditanya oleh Allah. Nah, kemudian tentang. Nah, setelah itu baru kemudian tambahkan an. Tadi kan mas'ulun an. Setelah salah harus ada an. Tetapi an ini bukan maf'ul bih. Tetapi sesuatu yang menjadi pertanggungjawaban. Bertanggung jawab tentang keluarga. Bertanggung jawab tentang menulis. Bertanggung jawab tentang memimpin. Bertanggung jawab tentang belajar dan sebagainya. Jadi bukan orang.
Setelah an itu bukan orang, tetapi pekerjaan atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Hmm. Nah, di sini apa yang dipertanggungjawabkan? Berbagai kenikmatan. Hmm. Siapa yang bertanggung jawab? Kamu. Iya, ka. Siapa yang minta pertanggungjawaban? Kembali kepada ka. Ya. Siapa yang meminta pertanggungjawaban? Allah. Allah, Allah. Siapa yang diminta pertanggungjawaban? Ka. kamu, Dhamir ka. Kamu. Tentang Kamu. apa? Kamu diminta Allah pertanggungjawaban. Nikmat. Tentang Ya. berbagai kenikmatan. Nah. Nah, berarti untuk ungkapan tentang berbagai kenikmatan itu gunakan diawali oleh an. Huruf An. jar. An. Oke. Dan an ini adalah pasangan dari sa'ala yas'alu. Coba Bapak Ibu ingat dalam surat An-Naba ya. Amma yatasa'alu. Tasa'alu. Anin naba'i. Nah, anin coba saya naba'il tulis ya. azim. Amma yatasa'alu. Saya tulis di halaman 3 ya, halaman 4. Hmm. Amma yatasa'alun. Tuh. Anin naba'il, Yatasa'alun ini fi'il mudhari kan? ya. Nah. Demir apa demirnya? Dhamir huwa. Damir Ah, hum, Yatasa'aluna. hum. Hum. Nah. Huwa yatasa'alu. Fil Iya. madinya sa'ala. Sa'al. Oh, ya mujarrad. Tasa'alah. tasa'ala, Tasa'ala. Ustaz. Madinya Tasa'ala. tasa'ala, mujarradnya sa'ala. Tuh, sa'ala yas'alu, tasa'ala tasa'alu. Nah, setelah sa'ala yas'alu, tasa'ala tasa'alu diikuti oleh huruf jar'an. Makanya pada ayat berikutnya anin naba'il azim. Iya. Tuh, Oke. anin Naba. naba'il azim. Tuh, setelah yatas'aluna ada an. Dan istifhamnya juga amma ada an juga. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang berita besar, tentang berita dahsyat. Anin naba'il azim. Begitu. Jadi kembali lagi, setelah kata sa'ala, yas'alu, is'al, mas'ulun, dan semacamnya yang tasrifnya terbuat dari sa'ala, yas'alu, bahkan termuat dari kata tasa'ala, tas'alu, maka sesudahnya harus diikuti oleh huruf jar'an. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Begitu kan? Nah. Baik, itu halaman 4 ya. Salah tadi saya loncat, harusnya halaman 3 dulu, muka surat 3, tapi tak apalah. Sekarang kita kembali ke muka surat 2. Bapak Ibu silakan tengok kembali. Hmm. Nah, muka surat 2 ini ada kalimat sayas'alukallahu an. Baik, yang atas saya hapus sebab tidak benar ya. Bukan tidak benar, tidak fasih. Tidak sesuai dengan uslub. Yang benar adalah yang bawah. Makanya yang atas saya hapus, kita sisakan yang bawah. Sayas'alukallahu an. Hmm. Tentang berbagai kenikmatan. Tadi berbagai bahasa Arabnya adalah anwa'. Hmm. Nau'un satu macam, anwa'un berbagai macam. Nah, maka anwa' diawali oleh an menjadi kasrah majrur kan, anwa'i. Anwa' itu kan jamak, Nah, berbagai. Ya. Nah, kalau setelah kata anwa sesudahnya itu harus jamak. Tidak bisa kita mengatakan anwa'un ni'mah. Tetapi harus kita ungkapkan nikmah dalam bentuk jamak, maka menjadi anwa'in ni'ami. Anwa'in ni'ami. Sas'alukallahu an anwa'in ni'ami yang telah dia berikan kepadamu. Yang bahasa Arabnya Alladzi. Alladzi. alladzani alladzina allati maaf allati allatani allati. Mana yang kita gunakan? Alladzi atau alladzani atau alladzina? Alladzi. Alladzi. Aliyah Oh, kan itu jamak. Ya. Kalau alladzi mufrad, jamaknya alladzina.
Gunakan alladhi atau alladhina? Allati, Ustaz. Allati. Ya. Aniam itu kan dari nikmatun. Dan aniam itu adalah jamak ghairu aqil, ya kan? Ya, alati lah. Nah, ingat tidak teorinya? Ingat, Kullu ingat. jam'in ghairi aqilin Ilin. mu'annatsun Atun. mufradun. Right. Nah, berarti muannas mufrad kan? Anwa'un ni'am. Ya. Berarti Alati. isim mausulnya apa? Betul tadi Pak Andri bilang, Pak Andi Alati. Suhaibro. Alati. Allati. Alati. Oh. Allati. Allati bukan allati jamak bukan. Tapi allati lanya pendek. An anwa'in ni'am allati yang telah dia berikan kepadamu. Allati Oh. a'to. Atau ka. A'to itu semula, setelah to itu alif maksurah. Semula setelah to itu adalah alif maksurah. Lihat di bawah yang warna tulisan warna ungu ya, purple. To itu lihat tulisannya. Hamzah, ain, to dan alif maksurah. Ya. Nah, tetapi ketika to atau alif maksurah dalam isim maupun dalam fiil diikuti oleh domir muttasil, maka alif maksurahnya ditukar menjadi alif mamdudah sehingga menjadi ato. Lihat, ato Oke. hamzah ain to alif mamdudah baru atoka. Oke. Anwa'in ni'am allati atoka, yang telah Allah berikan kepadamu atau yang telah dia berikan kepadamu. Atoka boleh ditukar menjadi an'amaka. An'amaka, bukan an'ama alaika ya. An'amaka, an'amani. Atau terkadang an'ama alaika. Sebentar, saya buat gambaran ya. Setelah an'ama itu, an'ama ini kan memberi nikmat. Memberi nikmat, apa yang diberikan? Berbagai kenikmatan. Kepada siapa? Kepadamu. Maka boleh allati an'ama alaika. Oh. Jadi diberikan kepadamu itu an'ama ala. An'ama alaika. Siratal ladzina an'amta alaihim. Setelah an'amta ala kan? Alaihim, bukan an'ama hum. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Coba saya buka halaman 3 ya. Buka surat 3, silakan Bapak-Ibu tengok. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh, Bapak Ibu lihat. Ya. Alaihim. Ala huruf jar. Him ini orang ya, orang-orang yang dimaksud dalam kata ladzina. Nah, jadi di sini dalam surat Al-Fatihah tidak disebutkan siratal ladzina an'amahum. Maaf. Bukan siratal ladzina an'amtahum. Bukan. Ya. Bukan siratal ladzina, saya tulis ya. Siratal ladzina an'amtahum. Tidak. An'amtahum. Tidak ya. Tidak begini. Ya. Tetapi setelah an'ama menggunakan ala. Untuk manusia ya. Alaihim. Him kan manusia. Ya. Tetapi kenikmatannya baru menjadi maf'ul bihi. Misalnya an'amallahu as-sihhata alaina. Misalnya ungkapan begitu ya. An'amallahu, Allah memberikan nikmat apa? As-sihhata, kesehatan. As-sihhata ini maf'ul bihi dari an'ama. Alaina tuh setelah itu untuk kami, untuk manusia gunakan ala. Itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'ama ala. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kata an'ama sesudahnya diikuti oleh manusia, objek, maka gunakan ala sesudahnya.
Agar tidak lupa, ingat surat Al-Fatihah ayat terakhir, ayat 7. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Setelah godab, godibaya godabu juga ala sama alaihim. Waladdallin. Begitu. Nah, paham ya sampai sini Bapak Ibu ya? InsyaAllah, Pak. Jadi ungkapan tadi eh, Allah akan bertanya kepadamu tentang berbagai kenikmatan yang telah Dia berikan kepadamu. Bahasa Arabnya adalah Sayas'alukallahu an anwa'in ni'ami allati a'taka atau allati an'ama alaika. Sudah penjelasannya seperti itu. Apa Ustaz? Ya, Ibu Laila bagaimana? Tadi kenapa, maaf saya tanya, anwa tu dia jamak. Kenapa kita tak allati isim mausul kita tak gunakan jamak juga? Sebab tidak berakal. Oh tak jamak juga. Anwa kita itu kira jamak tapi isim mausulnya kita gunakan mufrad. Iya. Ya, Apa sebab? Sebab tak berakal. anwa'un ni'am kan jamak tidak berakal, jamak ghairu akil. Oh, okey. Anwa'un ni'am itu satu rangkaian idhofah. Berarti anwa'un ni'am ini dua rangkaian kata ini dua-duanya bermakna benda, bukan bermakna ghairu akil, bukan manusia. Maka ketika jamak yang tidak berakal kita temukan, maka dia diperlakukan dengan atau sebagai muannas mufrad. Makanya gunakan alati. Jadi kita tak gunakan allati Ustaz, kita gunakan allati saja mufrad. Tak boleh. Alati itu jamak. Oh, baik. Alati ini jamak. Hmm. Lanya panjang ya. Beda dengan alati. Alati lah pendek itu mufrad. Kalau alati lanya panjang itu jamak. Ya. Alati, alatani, alati. Begitu. Jamaknya adalah alati. Tidak gunakan alati. Apa sebabnya? Sebab alati ini jamak. Sedangkan anwa'un ni'am atau anwa'in ni'am itu jamak yang ghairu akil. Kita masih ingat tentu saja teorinya adalah bahwa kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Mufradun. Okey, baik. Syukran Ustaz. Paham ya? Nah, Ya. baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau tidak ada soalan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita berlatih sebentar menggunakan ungkapan sa'ala, kemudian menggunakan anwa dan gunakan alati. Siapa yang mau coba ya? Saya tulis dulu. Ini mungkin agak kompleks ya. Tapi saya coba dulu lah. Kalau misalnya ini saya beri contoh dulu ya. Saya beri contoh dulu. Misalnya begini. Sa'ala ar-rajulu waladahu an anwa'i al-a'mali allati amilaha. Nah, ini contoh yang saya buat ya. Salah rajulu, seorang laki bertanya, waladahu anaknya, an anwa'il a'mali tentang berbagai pekerjaan allati yang amilha ia kerjakan. Ha ini kembali kepada anwa'il amali, anwa'il a'mali. Begitu. Ini contoh dari saya. Baik, silakan siapa mau coba. Meskipun mungkin agak sulit ya, tapi bisa dicoba dulu. Kalaupun misalnya tidak sampai alati, boleh sampai anwa saja. Ada salah, ada anwa. Tapi kalau bisa sampai alati lebih baik. Atau alati. Alati tentu saja sebab anwa itu jamak ghairu akil. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Laila silakan. Kalau salah Ustaz bantu ya. Sa'ala at-tullabu Salatul labu. sa'ala at-tullabu ustazahum Ustazahum bagus.
an anwa'i Ustadzahum an anwa'i. uh, al-uslubi Jamak dari uslub eh, apa? asalib Ustadun asatidu asalib tilmidun talamidu uslub uslubun asalibu ya Ustaz. asalibu. Jadi an anwa'il. Asalibi Bagus, asalibi. Ya. allati Al alati ya. allati yang dipelajari apa ya Ustaz ya? Hah? Ah, Yang mereka pelajari. yang mereka pelajari ya. Allati Ta'allama. Belajar itu ta'allama atau darosa. allati apa ya? Darasa darasa Siapa yang mempelajari? dar mereka belajar Mereka. kalau Domirnya mereka apa? belajar alamu allamu ta'allamu Ta'allamuhum kan? ta'allamuhum ta'allamuhum Ta'allamuha. oh ya, balik kepada Anwar Asalib, anwa'il tadi asalib. okey 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 Ta'allamu mereka, hum. Nah, gunakan domirnya, domir pada fa'il, ta'allamu, domir hum kan? Kemudian domir mutasil, ini harus sesuai. Jangan ta'allamuhum. Kalau kita mengatakan ta'allamuhum, berarti mereka mempelajari mereka. terbalik Jadi ta'allamuha, ini kembali kepada anwa'il asalibi. Begitu. Baik, bagus. Selamat Ibu Laila. Alhamdulillah. Salatul ustadzahum an anwa'il asalibi allati ta'allamuha. Baik. Baik, man yaliha yurid an yukawin jumlah ukhra min hadhihi al-kalimah. Min hadha al-uslub. Man yurid agak sulit, tapi coba. Saya cuba Ustaz, tapi ada Ya, yang tak Ibu dapat Sadia, Ustaz silakan. ya. Saya guna yas'alu boleh Ustaz? Boleh mudhari yas'alu boleh. Yas'alu al-ustazu Yas'alul ustadzu. pelajar talibahu Yas'alul ta- ustadzu talibahu ah, an an anwa'id durusi anwa'id durusi. Bagus, oke. al-yawma Anwa'id durusi al-yawma. Bagus. pelajaran yang nak kata yang telah pelajaran hari ini yang telah kamu pelajari, macam mana nak cakap Ustaz? Allati, Allati yang telah. kamu pelajari. Kenapa kamu? Tadi dia ya. Yang telah macam mana? Ustaz bertanya kepada pelajarnya Guru bertanya kepada muridnya. Tidak ada kamu di sini. Jadi mufrad kan, tentang pelbagai pelajaran yang dia telah pelajari pada hari ini. Macam mana cakap Ustaz? Siapa pelakunya yang telah belajar itu? Siapa yang telah belajar? Pelajar. Belajar, berarti domirnya apa? Huwa. Huwa, berarti ta'alama gunakan domir huwa. Yata'allamu an yata'allama Ustaz. Alati tidak ada huruf an atau an, tak ada. Langsung alati yata'allamuha. Yata'allamuha. Iya, alati yata'allamuha. Tuh, jadi ketika kita membuat kalimat, itu sambil kita ingat-ingat fi'il madinya apa, mudhari'nya apa. Kemudian domirnya sesuaikan tasrif lugawinya. Domir anta, domir anti, domir huwa, domir hum. Makanya tasrif lugawi jelas sangat diperlukan dalam membuat jumlah atau ayat atau kalimat. Yas'alul ustadzu talibahu an anwa'id durusil yawma allati yata'allamuha. Bagus, alhamdulillah. Ibu Sa'adin Harun. Berkat Ustaz ajar. Baik. Alhamdulillah. Ya.
Selamat. Berikutnya silakan tengok muka surat 6. Silakan buka halaman 6 dalam Zoom kita ya. Man yurid ayyukawina jumlatan ukhra ba'daha. Tafadhal mashkuran. Ana nyoba Ustaz. Pak Andi, tafadhal. Bismillah. Yas'alu Yas'alu. as-sariqo. Pencuri as-sariqo Ustaz ya. Siapa yang bertanya? Surtiyun. Yas'alu syurtiyu. Nah, begitu. Ustaz, saya pengen maf'ulun bih-nya di depan Ustaz. Yas'alu as-sariqo. Oh, oke. As-sarika. As-sariqo as-sariqo. Sariqo, gunakan qaf. Sariqo. As-surtiyu Asyurtiyu, maaf. Anma Ma apa-apa. apa-apa allati Anma alati tak bisa. Anma alati tak bisa. amma sariko Ustaz. Setelah amma langsung amma saroko. Amma saroko. Amma saroko yasriku. Saroko amma saroko. Nah. Salah sariko asyurtiyu amma saroko. Ini maf'ul bihnya muqaddam ya, didahulukan. Nah, jadi pencuri itu terjemahkannya bagaimana Pak Andi? Pencuri itu sedang ditanya oleh polisi tentang apa saja yang dia curi. Ya, gitu. Ya, baik, bagus, selamat. Jadi Pak Andi ini menggunakan kata salah saja, tidak ada anwa, tidak ada alati. Tapa, udah bagus, selamat. Yas'alu sariqu syurtiyu amma saraqo. Oke, bagus. Baik, selamat Pak Andi. Baik, berikutnya siapa mau coba? Man yurid ayukawin jumlah ba'dahu, ba'da Pak Andi. Haji Farman, Saya coba, Pak. maju, silakan. Tapi ada kurang sikit ya, saya guna ini. Sa'alat at-tabibatu Salat tobibatu. maridoha Salat at-tobibatu, sebentar. Salatit tobibatu ya. sakitnya maridoha Tobibatu maridoha. an al-adwiyati Sebentar, saya salah tulis. Salat tobibatu maridoha. Terus maju bagaimana? obat-obat an al-adwiyati An. an al-adwiyati Maju menggunakan anwa tak? tak Anwa, berbagai. boleh bagi al-anwa Anwa'i adwiyati al-adwiyati, baik. Al-adwiyati. Al-adwiyati ini jama dari dawaun ya. Dawaun, dawaani, adwiyatun. Anwa'il adwiyati, oke. allati tanawalahu Alati tanawalahu. tanawala. Pesakitnya laki-laki, Pak. Hu atau ha? Sorry. Kenapa ha? Adwati. Al-adwiyati. Al-adwiyati, ya. Al-adwiyati kan jama gerakil, ya kan? Ya. Nah, bagus. Sudah bagus ini. Salatit tabibatu maridaha an anwa'il adwiyati allati tanawalaha. Ya, bagus, selamat ini. Apa nih Pak Haji artinya nih? Doktor wanita itu telah bertanya pada pesakitnya akan ubat-ubatan yang diambilnya. Ya, begitu. Mantap, selamat. Alhamdulillah. Semakin mudah, semakin oke. Baik, selamat Pak Haji Farman. Man yurid ba'daha ayukawin jumlatan ukhra. Man yurid ayukawin ba'dahu jumlatan ukhra. Tafadhal. Saya cuba Ustaz. Ibu Salma, silakan. Alamak, Ustaz betul dong saya. Boleh, silakan. Yas'alu al-abu Yas'alul abu.
Yas'alul abu ibnahu. Yas'alul abu ibnahu. An kena tahu anwa juga. Anwa. Ya, an anwa'i. Anwa'il imtihan. Nah, imtihan itu mufrad. Jamannya Imtihan mufrad. Jamak dia. imtihanat. Hah? Di jamak mana salimkan? Imtihati. Imtihati. Al-imtihanati. Anwa'il imtihanati. Imtihanati. Alladhi hadarahu. Alati. Allati. Kullu jam'in ghairi aqilin. Makilin. Mu'annasun mufrad. Mufradun. Aduh. Alati. Allati hadarahu fi usbu'il Allati. madi. Alati. Dia hadiri. Hadara. Pula Ya. ya. Hadoro. Hadarahu. Kenapa hu? Balik kepada ibni itulah, ibnu tu. Hadoro fi'il. Fa'ilnya kembali ke siapa? Kepada ibni tu. Iya, berarti hadoro sudah benar. Nah, terus Oh, tak ada hu, yang tak hadir payah hu lagi dah. alati hadoro Allati hadara ha. fi usbu'il madi. Ibu, alati hadoroha ha kepada al-imtihanat. Oh, balik Anwa'il imtihan. imtihanat. Oh, I see. Hadoro itu fi'il. Fa'ilnya mustatir kembali kepada ibnahu. Ibnahu. Sedangkan ha ini mutasil ila kembali kepada imtihan. anwa'il imtihanati. Oh, I see. Jadi bukan hadorohu. Kalau hu itu kan mudzakkar. Ini yang menghadiri ibnat tu sah. Iya, betul. Ibnahu. Asalnya adalah allati hadoro ibnuhu ha gitu. Atau allati hadoroha ibnuhu. Ini hadoro demir huwa. Hadoro demir huwa kan, Ibu? Ya, ya. Kembali kemana huwanya? Kepada ibna. Ibna. Jadi tidak usah ada hu lagi untuk Oh, ibna. ya. Tinggal kita masukkan domir mutasil untuk kata anwa'il imtihanati. Oh, kita Karena buat style Melayu. anwa'il imtihanati itu jamak ghairu akhir, maka gunakan domir mutasil ha. Fi usbu'il madi. Fil usbu'il madhi. Manut. Ya, bapa bertanya kepada anak lakinya tentang berbagai imtihan, berbagai peperiksaan ujian Ya. yang telah dihadirinya pada minggu yang lepas. Iya, bagus, selamat Ibu Musama, semakin oke. Semakin Oke. okey, rahayu. Rahayu. Ayah bertanya kepada anaknya tentang berbagai ujian-ujian atau berbagai peperiksaan allati hadaraha yang ia hadiri fil usbu'il madhi pada minggu yang lepas, minggu yang lalu, minggu yang silam. Sekarang ni masa peperiksaan di Malaysia, Ustaz. Lagi peperiksaan di Malaysia ya. Ya, cucu saya paksa tahun ni. Kalau di Indonesia sudah selesai, sekarang lagi cuti. Tingkatan 5 SPM. Minggu hadapan kembali belajar sebagian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan, ada yang mau coba lagi? Saya Ibu cuba Zahra Ustaz. ya. Silakan Ibu Zahra Ahmad. Okey, saya cuba Ustaz ya. Ya. Sa'alal ummu Sa'alal ummu. bintaha. Oh, ummu malas mudzakkar. Ya. Salah. Al-ummu malas atau mudzakkar, Ibu? Sa'alat. Nah, Sa'alat al-ummu Sa'alatil ummu bintaha bintaha an anwa'i al-matbahi. Setelah anwa harus jamak. Mata'im Matbah itu dapur ya Bu ya, kitchen ya? masakan. Oh, masakan, matbukh. Al-matbukhat. Ya, anwa'il matbukhat.
Istimak boleh Matbuhat. nih, matbukhati. An anwa'il matbukhati Allati allati ya, tabakhiha. allati Tabakhi masak. Tabakhiha Ustaz. siapa yang tobakho? Anak perempuannya. Muannas atau mudzakkar? Oh, tabak tabakhit Tobakhot. tabakhatha. Ya, allati tobakhotha. Bukan tobakhi. Kalau tobakhi itu untuk fil amar. Kalau fil madi tobakhot. Muannasnya itu tobakhot. Kalau yang i itu anti untuk fil amar. Ijlisi, ta'allami, itbakhi, is'ali. Kalau fil madi, domir hiyanya khot. Menggunakan ta'dis. Allati tabakhot. Nah, terus ha ini kembali ke Anaknya. kembali ke mana Ibu? Pada anak perempuannya. Bukan. Bukan pada masak ya Ustaz. Ada masakan-masakan. Masakannya. Anwa'il matbukhat. Seorang ibu bertanya kepada anak perempuannya tentang berbagai masakan yang ia masak. Gitu. Oke, selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu sudah sembuh ya? Kurang sikit Ustaz. Alhamdulillah. Sebentar lagi. Sedikit lagi Alhamdulillah. Dengan belajar insya Allah semakin fresh mudah-mudahan. Alhamdulillah. Sebab ada hiburan. Ada hiburan ya. Baik, berikutnya siapa lagi mau coba? Mau coba buat kalimat? Silahkan. Ibu Masta mau coba? Yang simple boleh Ustaz. Bagaimana Ibu? Yang simple saja boleh. Yang Ibu mohon maaf saya kurang dengar. Suaranya mudah boleh keras sedikit. yang mudah saja Ustaz. Oh belum? Yang mudah. Yang mudah, yang senang saja Yang Ustaz. mudah, boleh bisa Bu, silakan. Oh iya, silakan Ibu Masta. Sa'alat Salah, halil islamu. salah, Sa'alat salat, halil islamu. al. Halil islamu. Mohon maaf, boleh dibantu? Suaranya kurang jelas. Mohon maaf Ibu. Adakah Islam itu agama Arab? Salat. Sa'alat Halil Islam. Siapa yang bertanya? Dia lah kan Ustaz, dia kan. Harus ada fa'il dulu. Salat siapa yang bertanya? Oh, mesti agak gitu ya. Macam mana Ustaz nak cakap Ibu konsepnya bagaimana konsepnya? Bintu Ustaz Sa'alat bintu Ustaz Oh, salat al-bintu. Oke. Maaf ya. Salat al-bintu. Terus? Halil islamu. Siapa yang ditanya? Oh, yang ditanya. Siapa yang ditanya? Ibunya. Bolehlah Ustaz, bolehlah. Ya. Salat al-bintu ummaha ya Ibu ya. Boleh Ustaz. Salat al-bintu ummaha ya Ibu silakan. Halil islamu. Nah, setelah an gunakan anwa. Berbagai. Itu lain Anwa berbagai apa? Berbagai Dah lain cerita Ustaz ni. berbagai apa Islam? Halil islamu dinul arabi. Berbagai misalnya berbagai taklimat Islam ya. Bolehlah Ustaz, bolehlah. Boleh. An-anwa'i taklimatil Islam. Tuh. An-anwa'i taklimatil Islam. Terus bagaimana Ibu? Cukuplah Ustaz lah. Senang-senang saja. Sudah cukup? Cukuplah.
Ya. Salat ala bintu ummaha an anwa'i ta'limatil Islam. Seorang anak perempuan bertanya kepada ibunya tentang berbagai taklim atau pengajaran-pengajaran Islam. Ya, baik, bagus, selamat Ibu Masna. Ada salat, ada anwa. Oke, baik, bagus, selamat. Ada yang mau coba? Ustaz saya Ustaz. Ibu Sabaria, Saya boleh, cuba boleh. Ustaz. Sudah sehat Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Coba aja insyaAllah ya. Ustaz. Baik. Sa'ala as-sabiyyu Sa'ala sobiyu. abahu Sa'ala sobiyu abahu. an anwa'in nujumi Abahu atau abaha? abahu Abahu an anwa'i an anwa'in nujumi an-nujumi ya, terus allati yanzuruha allati fi samai lailan fi samai. allati yanduruha fis sama'i lailan. Bagus ini Bu. Sudah oke, fis sama'i lailan. Sa'ala as-sabiyyu abahu an anwa'il nujumi allati yanduruha fis sama'i lailan. Ya. Bagus. Jawabannya apa Ibu? Apa dia Ustaz? Apa dia Ustaz? Seorang anak budak kecil bertanya kepada bapaknya tentang berbagai bintang-bintang yang ia lihat di langit malam hari. Ayahnya menjawab bagaimana? Bintang kecil, bintang sedang, bintang besar. Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Di langit apa tuh? Lupa ya. Di langit yang... Baik, bagus, selamat Ibu Sabari. Alhamdulillah. Masihkah ada yang mau coba? Saya nak cuba sekali lagi boleh Ustaz? Boleh, silakan Ibu Sa'di Harun. Saya nak kalau dalam bahasa Malaysianya Ustaz ataupun bahasa Indonesianya, Fatimah bertanya kepada peniaga itu tentang seseorang yang dijualnya pada pagi itu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, sa'ala Bahasa Fatimah. Arab bukan bahasa Jawa. Sa'ala Fatimatu ya. at-tajira. At-tajira pedagang ya Bu ya? Ya, peniaga lah. Anil khadrawati. An al-khadrawati. An anwa'il khadrawati. Berbagai ya. Allati yabi'uha fi sabah lah, pada pagi itu fi sabah. Fi sabahi boleh, sobahan boleh. Ya, oke. Salat Fatimah tajira an anwa'il khadrawati allati yabi'uha fis sabahi. Oke, bagus, selamat Ibu Sa'di Harun. Alhamdulillah. Syukur saja saya. Alhamdulillah. Ya. Tes. Bagaimana Bu khudrawat pada pagi hari? Segar-segar, fresh? InsyaAllah fresh. Tapi tak boleh guna macam yang Ustaz sebut azbun tadi tu kan? Kalau saya seorang segar, yang Ustaz sebut tadi tu, air yang segar tu, air tawar tu kan? Tak boleh. Azbun itu air. Tak boleh kan? Tadi Ya. saya teringat yang segar, air yang segar tu, tapi tak boleh guna untuk sayur. Ya, kalau air azbun, al-ma'ul azbu, air yang segar. Baik, bagus. Alhamdulillah. Masih ada mau coba lagi tidak? Tes, boleh saya cuba Tes? Bolehlah, silakan. Kalau soalan ni, kita maksudkan dia mohon. Contoh, Kenapa Ibu? kalau soalan ni, kita contoh bermakna mohon kepada Allah. Boleh. Yas'alullah hal ibadu. Betul tak Ustaz? Yas'alullahu Yas'alullah
kita awalkan maf'ulun bihnya dulu, kemudian fa'il boleh Ustaz? Bagaimana? Yas'alullahal ibadu. Yas'alullaha al-ibadu. Oh, yang Maksudnya, bertanya ibad ya? ya betul. Oh, baik, baik. Yas'alullaha Yas'alullahal al-ibadu. Boleh. ibadu an anwa'il ad'iyati. Anwa'il ad'iyati. Doa ya? Ya, maksudnya allati Allati. anzaltaha. Allati. Maksudnya doa-doa yang diturunkan dalam fi Siapa yang menurunkan? Allah turunkannya fi kitabikal munazzal. Ya, bagaimana bahasa Arabnya? Allati. Allati anzaltaha. Kenapa anzalta? Kenapa tak domirnya? Salah. An eh hmm, kalau anzal ni balik kepada Allah yang turunkan Ustaz. Iya, Allahnya domir Jadi apa? anzala. Allah sebagai domir apa? Huwa kan? Anzalaha. Anzalaha. Allati anzalaha. Anzalaha fi kitabikal munazzal. Kenapa kita bika? Kenapa menggunakan ka? Fi kitabi munazzal. Fi kita. Fi kitabi munazzal. Fi kitabihi. Fi kitabihi munazzal. Fi kitabil munazzal. Fi kitabihi munazzal. Kitab. Kenapa hi? Karena hi kembali kepada Allah. Saya. Allah Saya sebagai domir huwa, bukan sebagai anta. kepada kitab yang diturunkan, hi itu balik kepada Allah Ustaz. Iya. Betul. Kitab yang doa-doa yang Allah ditanya oleh para hamba tentang berbagai doa yang Dia turunkan dalam kitabnya yang diturunkan atau yang diwahyukan. Jadi kitabihi ini kembali kepada Allah, bukan kitabika. Kalau kitabika berarti kamu, kitabmu. Sedangkan di sini Allah tidak dalam posisi sebagai berhadap-hadapan. Tapi ini cerita Ibu Laila tentang Allah ditanya oleh para hamba. Bermohon ya Ustaz, boleh tak? Maksudnya doa-doa yang diturunkan, yang digunakan doa dalam Al-Quran, doa-doa, berbagai doa yang kan ada doa yang berupa daripada Al-Quran yang biasanya hamba gunakan. Iya, Ah, boleh. di Doa-doa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran kan maksudnya. Tetapi mungkin yang dari segi uslub ini sudah oke, sudah betul. Tetapi dari segi makna barangkali begini. Allah ditanya oleh para hamba tentang doa-doa. Bagaimana Bu bertanyanya? Kita hamba nih, hamba Allah. Bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa sajakah doa-doa yang Engkau turunkan dalam Al-Quran? Ada tidak hamba Allah yang bertanya begitu kepada Allah? Contoh apa yang saya ingin maksudkan di sini, contoh kan kita gunakan doa-doa yang diturunkan dalam Al-Quran macam doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setiap doa-doa yang di dalam Al-Quran tu yang yang hambanya gunakan tu sebagai mohon kepada Allah, maksud saya macam gitulah. Ya, ya betul, maksud Ibu udah betul. Cuma maksud saya gini, lebih tepatnya para hamba itu bertanya tentang doa-doa itu kepada Allah atau kepada Rasulullah. Sebab kalau kita bertanya kepada Allah, apakah kita mendapatkan jawaban langsung dari Allah? Tidak kan? Ya, tidak. Nah, jadi kalau Ibu mau, ini bisa gunakan antara Rasul dan misalnya Rasul dan umatnya atau Rasul dan sahabatnya begitu. Jadi yas'alur rasulah as-sahabatu gitu. Jadi uslubnya kurang tepat ya Ustaz? Uslub udah betul, hanya maknanya. Oh, maknanya kurang tepat. Allah ditanya oleh para hamba. Allah ditanya oleh para hamba tentang berbagai doa yang Dia turunkan dalam Al-Quran.
Kenyataannya kan tidak ada hamba yang bertanya kepada Allah tentang doa-doa yang ada di Al-Quran. Setahu saya tidak ada hamba-hamba Allah yang bertanya kepada Tuhan, kepada Allah tentang berbagai macam doa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Tetapi kalau Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang doa-doa, itu bisa. Jadi misalnya Rasul ditanya oleh para sahabat tentang berbagai macam doa yang Allah turunkan atau yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran. Nah, kalau itu yang ibu maksud, nah tinggal diubah saja Allah menjadi Rasul, al-ibad menjadi as-sahabah. Coba kita tuliskan ya. Yas'alur Rasula. As-sahabatu. An. Anwa'il ad'iyati. Allati anzalaha Allahu. Harus disebutkan Allah. Kenapa? Sebab pada kalimat di atasnya tidak ada kata Allah. Yang ada adalah Rasul dan sahabat. Sehingga pada kata anzalah harus disebutkan siapa yang menurunkan Al-Quran. Allati anzalallahu fi kitabil munazzal. Tambahkan saja Allah. Ini udah betul. Nah, ini Ibu Lela. Rasul ditanya oleh para sahabat tentang berbagai doa-doa yang Allah turunkan atau yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya yang diturunkan, yakni Al-Quran. Kalau ini bisa, sebab para sahabat bertanya pada Rasulullah dan mereka kenyataannya bertanya kepada kenyataannya para sahabat bertanya pada Rasulullah tentang doa-doa itu. Dan Rasul pun memberikan jawaban. Sehingga sahabat bisa mendengarkan apa yang disampaikan Rasul tentang doa-doa dari Al-Quran. Jadi dari segi mana bisa terjadi begitu. Tapi kalau Allah ditanya oleh para hamba tentang doa-doa yang ada di Al-Quran, secara mana rupanya kurang tepat ya Bu ya? Okey, baik, Ustaz. Gitu Ibu Lela. Cuma yang ini ada satu doa tu, tapi saya untuk buat uslub tu saya ubah sikit. Sebahagian daripada doanya begini Ustaz. Wa nas'al Gimana Ibu? bi jami'il adiyati allati anzaltaha fi kitabikal munazzal ala rasulikal mursal Ya Sayyidina itu betul, udah betul. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu udah benar. Tetapi kalimat sebelumnya, Okey. kalimat sebelumnya, kan sebelumnya ada kalimat, ada jumlah kan, ada Ya. ayat sebelumnya. Nah, kalau kalimat yang tadi Ibu Lela bacakan itu udah betul. Jadi di sini merupakan ada salah merupakan pertanyaan, ada salah merupakan permohonan di antara yang di atas Ya, ke bawah. ya. Betul tak? Ada salah bermakna bertanya, ada salah bermakna memohon. Salah itu maknanya bisa bertanya, bisa memohon. Kapan bermakna bertanya, kapan bermakna memohon, lihat konteks. Kalau misalnya ungkapan begini, Allahumma inni as'aluka. Misalnya ya, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nah, kalau di sini inni as'aluka, as'alu di sini apa artinya? Saya bermohon, sesungguhnya saya Saya mohon kepadamu, bukan saya bertanya kepadamu ya. betul. Nah, dan seingat saya, kalau sa'ala yas'alu bermakna memohon, itu sesudahnya tidak diikuti oleh an.
Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Tidak an husnil khotimah. Coba perhatikan. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ada kan doa itu ya? Ya, betul, Ustaz. Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ada an tidak Tak ada. setelah as'aluka? Tidak ada kan? Tak ada. Nah, jadi kita bisa simpulkan, kalau sa'ala bermakna memohon, maka sesudahnya tidak diikuti oleh huruf jar'an. Contohnya banyak dalam doa yang kita hafal sebagian ya. Contohnya ini, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inni as'aluka al-mahabbata waridwana warahmata wassa'adata wassalamata. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bermakna memohon. Nah, tapi kalau as'ala bermakna bertanya, seingat saya sesudahnya selalu digunakan atau diikuti dengan an. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Beda lagi ya. Nah, sa'ala sa'ilun. Di surat apa nih? Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi dil ma'arij. Ya kan? Gitu ya? Apa ini artinya nih? Di sini maknanya meminta juga nih. Sa'ala sa'ilun. Seorang peminta atau seorang lelaki bertanya. Seorang lelaki meminta bi'adzabin waqi'. Ini menggunakan huruf jarbi. Tadi saya sampaikan kalau sa'ala bermakna memohon itu biasanya langsung maf'ul bih. Tapi di sini ada kata bi. Apa bedanya nanti? Nah, kalau bi'adzabi waqi ini maknanya lebih kuat lagi. Ada ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar soal ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada bi di situ ya? Ya. Bermakna yang satu muta'addi, satu lazim, Ustaz. Fi'il. Kalau sa'ala itu muta'addi. Sa'ala itu kan maf'ul bihi. As'aluka, as'alu fil mudhari, domir ana, berarti fa'ilnya ana. Ka itu maf'ul bihi, berarti as'alu Awal. itu muta'addi. Maf'ulun bihi awal dan husna maf'ulun bihi tsani. Ya, betul. Ka maf'ul bihi yang pertama, husna itu maf'ul bihi yang kedua. Tapi kalau salah yang maknanya bertanya, as'aluka an. Nah, an di situ huruf jar kan? Nah, salah di situ nanti kalau diikuti oleh an, seingat saya itu maknanya bertanya. Contohnya dalam surat Al-Naba itu, amma yatasa'alun 'anin nabail azim. Ada lagi, wa idza sa'alaka ibadi, apa tuh? Di surat Al-Baqarah tuh. Wa idza sa'alaka ibadi. Terus apa lagi sesudahnya? Ani Ani kan ada ani ya? An. Fa Ani. inni qaribun. Ini Apa artinya coba di sini Bapak Ibu? dan jika Bila hamba kamu bertanya, hamba Pada- Aku bertanya, ditanya oleh para hambaku. Ani tentang aku. sesungguhnya aku fa dekat. inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Semuanya aku Nah, coba di dekat. sini ada salah, ada an. Tadi salah diterjemahkan memohon atau meminta, bertanya? Yang tadi bertanya Ustaz, Bertanya, kenapa diterjemahkan bertanya? sebab tak ada an. Nah, begitu. Paham ya?
Ini barangkali bisa jadi acuan. Kapan salah bermakna memohon atau meminta? Kapan salah bermakna bertanya? Ada beza Ustaz. Salah bermakna bertanya apabila sesudahnya diikuti oleh an. Tetapi kalau salah bermakna memohon atau meminta, maka setelah maf'ul bi pertama diikuti oleh maf'ul bi yang kedua tanpa an. Begitu. Begitu ya Ibu ya, Ibu Lela ya. Jadi tampaan dengan an tu ada beza, hanya berupa soalan dan berupa permohonan. Ya, begitu. Udah kan? Baik. Baru tahu Ustaz, syukran. Ya, ini kita bahas bersama-sama ya. Jadi dengan begini kan kita belajar bersama, sehingga kita jadi menelisik sekaligus meneliti, mengobservasi satu mufradat, satu kata dalam bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita simpulkan, oh ternyata kesimpulannya begini. Kita bersama-sama tadi. Atau doa-doa yang kita baca, yang kita sudah sering hafal, yang sering kita bacakan, kita bandingkan kenapa salah diikuti oleh an. Kapan atau kenapa salah tidak diikuti oleh an. Maka setelah kita perlihatkan contoh-contohnya, kemudian kita buat kesimpulan. Inilah yang dalam metodologi ilmu disebut dengan metode induksi ya. Jadi contoh-contoh dahulu, kemudian kita simpulkan. Atau dalam bahasa Arabnya adalah at-tariqah al-istiqro'iyah. Jadi kita dimulai dari contoh-contoh, kemudian kita membuat kesimpulan. Jadi kita tidak membuat teori, kemudian kita perlihatkan contoh-contoh, tidak. Tapi kita mulai dari contoh-contoh doa yang kita sudah hafal. Kita ambil contoh berupa ayat-ayat Al-Quran yang kita sudah hafal. Kemudian kita gambarkan perbedaan-perbedaannya. Setelah itu kita membuat kesimpulan. Nah, tadi itu kesimpulannya, salah bermakna memohon kalau sesudahnya tidak ada an huruf jar. Salah bermakna bertanya kalau sesudahnya diikuti oleh an huruf jar, ain dan nun. Itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam pelajaran malam ini dengan menggunakan metode induksi atau istiqro'iyah. Dimulai dari contoh-contoh atau juz'iyat menuju kepada kesimpulan. Begitu. Begitu Bilala ya. Ustaz Afwan, adakah penggunaan fi'il sa'alan ni mesti memerlukan kepada dua maf'ul lain? Dua maf'ulun bihi. Kenapa? Adakah dia mesti kita letakkan sebagai dua maf'ulun bihi padanya? Bagaimana Ibu bertanya? Adakah fi'il madhi ni, sa'alan ni, fi'il yang memerlukan kepada dua maf'ulun bihi? Iya, kalau maknanya meminta. Kalau maknanya memohon, salah bermakna fi'il yang memerlukan dua maf'ul bihi. Kalau maknanya memohon. Begitu. Kalau hanya persoalan pertama sahaja, biasa, satu saja cukup. Iya. Kalau maknanya bertanya, salah bermakna bertanya, maka maf'ul bihinya satu. Sebab sesudahnya kan an, jar dan majrur. Anin nabail azim, an harf jar, an nabail azim, majrur, naat man'ut atau man'ut dengan naat. Begitu. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Sama-sama. Baik. Ustaz, nak tanya sikit boleh? Ya, gimana Ibu Nadia? Okey, kalau tadi macam yang Ustaz kata daripada surah Al-Ma'arij tadi Ustaz, ayat yang pertama tu sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Di situ tidak menggunakan kalimah an tapi menggunakan kalimah bi harfu jarrin. Ya, itu bukan salah bermakna bertanya, itu tapi meminta. Meminta. Oh, tapi dekat kitab ni ditulis bertanya Ustaz. Oh iya. Quran. Ditulis situ telah bertanya seorang penanya tentang azab yang pasti berlaku. Ya,
Dalam Asbabun Nuzul yang pernah saya baca, itu seorang lelaki itu menantang kepada Rasulullah untuk diturunkan azab, Oh, di sini ditulis meminta. bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Ya, ya Macam mungkin mana ini dia bagian tanya? dari tafsir ya. Ada tafsir yang memahaminya sebagai bertanya, ada Hmm. tafsir yang memahaminya sebagai meminta. Hmm. Nah, kalau salah di situ maknanya bertanya, maka Hmm. biasanya kan sederhana menggunakan an ya. Kan? Tapi Ala di sini ada. sa'ilun an adabi waqi. Ya. Nah, tapi di sini menggunakan bi kan, bi adabi Iya, waqi. yang azabin waqi'. Dan Berarti ditulis di sini bisa juga menggunakan bi, tetapi setahu saya jarang-jarang setelah salah itu menggunakan bi. Oke. Jarang-jarang. Ya, baik. Maknanya indaksi Tetapi dia. kalau salah di situ maknanya meminta, kemudian di situ ada huruf jarbi, berarti makna memintanya sangat kuat Oh, dan maknanya taukid lah, macam khusus spesifik sekali ya. Dan saya baca kemudian setelah itu azab Allah diturunkan kepadanya langsung karena menantang. Wallahu a'lam. Oke, syukran Ustaz. Baik, Pak Haji Parma mau tanya, mau ada soalan, Pak Haji? Tak ada. Oh, tak ada. Tak ada. Baik, masih ada lagi kah yang mau tanya? Sudah cukup ya, sudah cukup, waktunya sudah cukup, sudah lebih dari jam 9:09 waktu Indonesia Barat atau jam 10:09 waktu Indonesia Tengah atau waktu Ayung pun Singapura atau keluar, waktu Ustaz. Ayung pun dah mengantuk. Baik, selesai sudah pelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hari Minggu pertama pada tahun baru. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini matanya masih celi ya. Nah, sekarang ayang keluar juga. Nah, ya, oke. Ayang masih senyum. Ayang masih kuat ya. Baik. Ustaz, nanti sekejap Ustaz. Saya teringat yang belajar itu, yang kita belajar sorof isim fa'il, masdar tu Ustaz. Saya teringat Ustaz ajar ba'idun isim fa'il. Bu'dun tu masdar. Kemudian ba'da tu zorof. Kalau ba'da tu memberi maksud selepas kan Ustaz? Atau sesudah? Ada maknanya sesudah atau selepas. Betul, kenapa? Tak, maknanya saya nak tuliskan pastikan daripada kalimah ba'idal tu macam-macam boleh jadi. Isim fa'il, isim masdar, zorof dengan makna yang berbeza. Nanti senang nak buat ayat. Ba'da dari kata ba'uda juga, tapi maknanya itu zorof ya ba'da. Ba'da. Okey, baik Ustaz. Jadi kalau kita sebut ba'da solat, maksudnya sesudah solat. Ya. Ba'da solat. Ya, baik. طيب أيها الإخوان والأخوات هذا هو درسنا في هذه الليلة وفي هذه الفرصة ونتمنى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله نختتم درسنا بالحمد لله الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا لكم أخيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم جزيلا شكرا لك يا أستاذ. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat.
Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.